Selamat datang di video ini. Pada video ini akan membahas terkait dengan stunting sebagai current issue di kesehatan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri atas Halimatus Sardiah, Khairalinda Wijaya, dan Nur Sofa Fadila. Apakah kalian tahu bahwa stunting masih menjadi tantangan besar di Indonesia dan di berbagai negara lainnya? Hal ini berdasarkan UNICEF atau WHO mengestimasikan prevalensi balita stunting di seluruh dunia sebesar 22,3% atau sebanyak 148,1 juta jiwa pada tahun 2022. Dalam hal ini, lebih dari setengah balita stunting di dunia berasal dari Asia. Berdasarkan hasil SKI tahun 2023, rata-rata nasional mencatat prevalensi stunting sebesar 21,5%. Adapun angka ini belum dapat memenuhi target RPJM tahun 2020-2024 yang menargetkan stunting sebesar 14%. Lalu, apa sih stunting itu? Yuk kita cari tahu. Stunting merupakan terganggunya tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan berdasarkan umur, yaitu kurang dari -2 standar deviasi dari nilai median standar pertumbuhan anak. Perjalanan penyakit stunting. Jadi, stunting itu terjadi karena kekurangan nutrisi pada tubuh dalam jangka waktu panjang. Hal ini bisa diawali dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Di mana pada wanita usia subur dengan kondisi kekurangan energi kronis yang tidak ditangani sejak awal nantinya akan menjadi ibu hamil, akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Kondisi bayi tersebut akan berlanjut menjadi balita dengan gizi kurang atau yang sering disebut dengan stunting. Di mana dalam hal ini jika terjadi secara terus-menerus akan berdampak pada postur tubuhnya yang tumbuh tidak maksimal saat dewasa. Waspada gejala stunting. Berdasarkan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, untuk gejala stunting terdiri dari beberapa hal. Di antaranya, memiliki berat badan yang rendah dari anak seusianya, pertumbuhan tulang yang tertunda, tanda pubertas terlambat, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar, terlambatnya pertumbuhan pada gigi. Biasanya, pada usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam dan tidak banyak melakukan eye contact. Selanjutnya, proporsi tubuh yang cenderung normal akan tetapi terlihat lebih kecil dari usianya. Gejala lain, wajah terlihat lebih muda dibandingkan usianya, dan memiliki tubuh lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Selanjutnya, faktor determinan stunting. Determinan ini terjadi pada 3 periode, yaitu periode prenatal, kelahiran, dan postnatal. Periode prenatal seperti ibu hamil resiko KEK, ibu hamil mendapat TTD, ibu hamil minum TTD, ibu hamil mendapat PMT, ANC keempat, dan penyakit infeksi ibu hamil. Pada periode kelahiran seperti ibu bersalin di fasilitas kesehatan dan bayi segera disusui kurang dari 60 menit setelah lahir. Selanjutnya periode postnatal, seperti penyakit infeksi TB pada ibu menyusui, ASI eksklusif, keragaman makan baduta, balita diukur tinggi badan setidaknya 2 kali, prevalensi diare, penyakit infeksi malaria pada ibu menyusui, konsumsi MPASI sumber hewani, balita ditimbang setidaknya 8 kali, dan prevalensi ISPA balita. Di Indonesia, program pencegahan stunting dikenal sebagai Gerakan Nasional Percepatan Peningkatan Gizi atau Gerakan 1000 HPK yang diperkenalkan melalui Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2013. Pencegahan stunting melibatkan 2 jenis intervensi, yaitu intervensi nutrisi yang bersifat sensitif dan intervensi yang bersifat spesifik. Untuk intervensi spesifik seperti program dengan sasaran ibu hamil,
program dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan, dan program dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan. Adapun intervensi sensitif seperti menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih, menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi, melakukan fortifikasi bahan pangan, menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana atau KB, menyediakan jaminan kesehatan nasional, menyediakan jam persal, memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua, memberikan pendidikan anak usia dini universal, memberikan pendidikan gizi masyarakat, memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja, menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin, dan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi ini dapat bermanfaat.